Misalnya suaminya wafat, ya, padahal jima aja belum, tapi setelah terjadinya akad nikah, gitu kan? Nah, itu sebab pernikahan itulah yang memunculkan adanya saling mewarisi. Saling mewarisi, ya. Jadi walaupun belum didukhul, gitu ya, belum dijima, salah satu wafat, dia punya harta, maka yang hidup mendapatkan harta warisan. Itu jadi pernikahan tuh, ya. Nah, pertanyaannya begini, pernikahan yang bagaimana, gitu kan? Karena kemarin tuh saya nemukan kasus, ada seorang suami punya bini 2, gitu kan? Yang satu kebetulan meninggal duluan, ya, kemudian dia menikah lagi dengan istri yang kedua, tapi anak-anak taunya bahwa pernikahan itu nikah sirri, nggak ada suratnya lah kira-kira gitu. Nah, ketika si ayah meninggal dunia, ada beberapa ahli waris, ya, anak daripada istri pertama itu menuntut supaya bener nggak sih ibu tiri saya itu menikah dengan bapak saya. Kalau misalnya menikah, suratnya mana, gitu kan? Kalau nggak ada surat, berarti dia nggak punya hak, katanya begitu kan? Dia tanya begitu. Jadi menurut antum itu pernikahan yang sah bagaimana? Yang ada suratnya, katanya begitu. Saya bilang Rasulullah dan para sahabat nikahnya pakai surat enggak, gitu kan? Ya, jadi ini masalah gitu. Ketika ada hukum syariat, ya, kemudian ada hukum positif yang berlaku di negeri kita, kita pakai yang mana nih? Gitu kan kira-kira ya. Jadi kalau ada orang sementara mengatakan bahwa pernikahan itu sah dengan adanya surat menyurat, dan secara birokrasi administratif negara, bahwasannya dengan adanya surat menyurat tadi, berarti kan dia sebagai istri yang sah dan mendapatkan hak. Ya, kalau kita nikah atau akta tuh ya. Iya, ada akta nikah. Akta nikah, kan? Nah, sekarang bagaimana kalau ada istri yang nggak ada suratnya nih? Ibarat motor bodong nih, gitu kan. BPKB kagak ada, STNK nggak ada, gitu ya. Tapi tuh motor kita bisa naikin, dipakai. Kira-kira gimana ini urusannya nih? Nah, jadi saya balik tanya begitu. Jadi menurut antum itu pernikahan yang sah bagaimana? Wah, ada suratnya. Kalau terjadi pernikahan, saya bilang, ada rukunnya terpenuhi, syarat pernikahannya terpenuhi, termasuk juga ternyata di antara salah satu anak itu jadi saksi pernikahan ayahnya, gitu kan? Masih kurang yakin juga. Saya tanya lagi sama ibu tirinya itu, yang hadir banyak, Bu, keluarga saya banyak hadir, gitu kan? Nah, jadi bagaimana kondisi yang semacam ini? Ketika ada orang berasumsi bahwa pernikahannya itu adalah dianggap nggak sah karena nggak ada suratnya, tapi dia nggak punya bukti bahwa pernikahan itu dianggap nggak sah, cuma sekedar nggak ada surat, tapi dia nggak punya bukti yang nuduh itu. Sementara yang mengatakan itu sah hadir di tempat, bahkan jadi saksinya, satu majelis dengar melihat bagaimana sang ayah itu menikahi ibu yang jadi ibu tiri yang sekarang. Jadi ada kaidah ulama menyebutkan al-yaqin la yazulu bisyak. Sebuah keyakinan itu nggak bisa menghilangkan yang namanya keraguan. Antum ragu sah atau tidak gara-gara nggak ada surat, ya, tapi mana bukti antum bahwa pernikahan itu nggak sah? Sementara ada bukti yang menguatkan saudara antum mengatakan bahwa pernikahan itu terjadi. Lalu bagaimana Ustaz? Ya, pernikahannya sah. Maka ibu tiri antum sebagai istri ayah itu dia berhak mendapatkan warisan.